Katanya Gen Z itu gampang nyerah, gampang resign, gak loyal. Tapi pernah gak sih lo mikir sebenarnya siapa yang gagal? Generasinya atau sistem kerja yang udah usang tapi maksa kita untuk tetap tunduk? Katanya anak muda zaman sekarang tuh gampang nyerah, gampang resign, manja. Tapi pernah gak sih lo mikir sebenarnya siapa yang gagal? Generasinya atau sistem kerja yang udah emang kolot, kaku, dan gagal ngerti cara Gen Z hidup? Buat lo tahu, faktanya turnover Gen Z itu emang paling tinggi dibandingkan sama generasi lain. Survei global nunjukin 22% Gen Z itu udah resign dari pekerjaannya saat ini. Hampir 2 kali lipat dari generasi millennials. Jadi ini bukan sekedar gosip, ini realita. Dan di video ini gue bakal kupas kenapa turnover Gen Z itu tinggi dan apa sebenarnya yang mereka cari di dunia kerja dan gimana perusahaan harus adaptasi dengan ini. Jadi stay sampai akhir karena gue yakin lo bakal nemu jawabannya dan bakal bikin lo mikir, oh ternyata bukan gue doang yang ngerasain ini. Nama gue Stevie Thomas, selamat datang di Catatan Literasi, kenapa Gen Z gampang resign. Mainstreamnya gini, Gen Z gampang baper, instan, dan gak loyal. Faktanya, banyak anak muda pindah kerja dalam waktu sangat singkat. Data Integrity Indonesia nyebut 31,8% Gen Z resign hanya dalam waktu 1-3 bulan kerja pertama. Ini yang bikin label manja semakin kuat. Gue punya teman fresh graduate, baru 6 bulan kerja terus resign. Bukan karena dia males, tapi karena tiap ide yang diajuin selalu dicuekin. Akhirnya dia mikir, buat apa stay kalau nggak pernah ide gue didengerin? Lo pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Tapi tunggu dulu, walaupun turnover Gen Z itu emang tinggi, penelitian nunjukin 74% Gen Z sebenarnya engage dan termotivasi di tempat kerja. Masalahnya, cuma 40% yang mau bertahan lebih dari 3 tahun. Artinya apa? Kita bukan malas, kita cuma nggak nemuin sistem yang cocok. Gen Z tumbuh di era real time, semuanya emang serba cepat. Chat, notif, feedback. Tapi kalau di kantor feedback baru datang 6 bulan sekali, pas penilaian kinerja, ya gimana nggak frustasi? Ini bukan soal manja, tapi soal relevansi. Survei global bilang 77% Gen Z menaruh work-life balance sebagai faktor paling penting dalam memilih kerja. Dan yang lebih gila, 72% pernah resign atau mempertimbangkan resign gara-gara fleksibilitas kerja nggak memadai. Jadi, kebutuhan kita jelas. Kalau mau jujur, Gen Z itu nggak cuma butuh gaji. Kita butuh 3 hal penting yang sering disepelekan kalau di kantor. Purpose, feedback cepat, dan fleksibilitas. Pertama, purpose. Lo pernah gak ngerasa kerja tuh kayak robot? Tiap hari masuk, absensi, ngerjain tugas, terus pulang. Udah gitu-gitu aja. Hasilnya kosong. Nah, Gen Z pengen kerja yang punya makna. Contoh nyatanya gini nih. Misalnya lo kerja di startup education. Lo ngerjain campaign buat bantu anak-anak di daerah bisa belajar online. Jadi itulah purpose. Lo jadi ngerasa kerjaan lo bukan sekedar bikin laporan doang, tapi ada impact buat orang lain. Jadi kalau lo ngerasa stuck di kerjaan lo sekarang, coba tanya ke diri lo, kerjaan ini ada maknanya gak buat gue? Atau cuman ngejalanin SOP doang? Kalau jawaban yang kedua, ya wajar aja kalau lo kepikiran resign. Kedua, feedback cepat. Gen Z tumbuh di era notifikasi real time. Postingan baru aja di-upload, 3 detik udah ada yang nge-like sama yang nge-love. Jadi kebayangkan kalau kerja di kantor, tapi feedback baru datang 6 bulan sekali, itulah yang bikin frustasi. Contohnya, misalnya lo bikin desain nih buat campaign, tapi lo baru tahu salahnya pas evaluasi tahunan, kan rugi waktu. Yang kita butuhin itu simple, bos bisa kasih feedback langsung, meski cuma chat singkat. Misalnya nih, desain lo udah oke kok, coba font digedein dikit ya. Cepet, jelas, langsung bisa diperbaiki. Jadi buat lo yang masih kerja, jangan ragu-ragu untuk minta feedback sama atasan lo. Jangan tunggu evaluasi tahunan, chat langsung, tanya, Kak kerjaan saya gimana? Ada yang perlu diperbaiki gak? Itu bikin lo tumbuh lebih cepat. Ketiga, fleksibilitas. Ini bukan soal malas ke kantor, tapi soal cara kerja yang efektif. Misalnya, ada kerjaan yang sebenarnya bisa lo selesaikan kalau lo lebih fokus di rumah. Nggak keganggu sama meeting-meeting yang nggak penting kalau di kantor.
Jadi fleksibilitas itu bikin lo kerja dan lo bisa atur energi sesuai ritme hidup lo. Contoh nyata nih, beberapa perusahaan kasih opsi hybrid buat karyawannya. Ada hari-hari emang brainstorming bareng tim dan itu harus masuk kantor. Tapi pas misalnya hari nulis report atau coding misalnya, boleh remote. Hasilnya produktivitas malah naik. Jadi kalau kantor lo sekarang super rigid, kaku, lo bisa nih mulai ajuin opsi-opsi dan solusi, bukan minta full langsung remote. Misalnya, boleh nggak kalau saya WFH seminggu sekali, biar kerjaan analisis bisa lebih cepat. Itu negosiasi-negosiasi kecil yang punya impact tapi realistis. Intinya deh gini, purpose bikin lo punya alasan buat bangun tiap pagi. Feedback bikin lo tahu lo tuh berkembang atau enggak. Dan fleksibilitas bikin lo nggak burn out. Dan kalau 3 hal ini ada di tempat kerja, resign itu bukan pilihan pertama, tapi malah bikin lo betah. Riset di Indonesia nunjukin budaya organisasi yang positif terbukti menurunkan niat resign karyawan mudanya. Sebaliknya, iklim etika yang terlalu kaku justru bikin Gen Z makin pengen cabut karena mereka lebih ngedepanin fleksibilitas. Banyak perusahaan ngeluh, anak muda sekarang gampang banget buat resign. Baru dilatih bentar, udah cabut. Tapi coba jujur, masalahnya di mana? Karena kalau perusahaan nggak cepat buat adaptasi, ya siap-siap aja kehilangan talent mudanya. Ada beberapa hal strategis yang bisa dilakuin HRD dan perusahaan yang sebenarnya simple, tapi impact-nya besar. Pertama, budaya feedback real time. Gen Z tumbuh di era serba cepat. Jadi, kalau perusahaan lu masih pakai sistem evaluasi setahun sekali, jelas emang lu udah ketinggalan. Contoh nyata, perusahaan teknologi di Jakarta bikin sistem weekly check-in. Cuma 15 menit, tiap minggu karyawan ngobrol sama atasannya tentang progres, tantangan, dan ide-ide dalam pekerjaannya. Hasilnya, turnover-nya turun, engagement-nya malah naik. Jadi nggak perlu nunggu evaluasi tahunan, cukup rutin kasih feedback singkat tapi konsisten. Kedua, kasih project yang meaningful. Anak muda sekarang nggak mau kerja cuma buat isi spreadsheet yang nggak ada hubungannya sama visi besar perusahaan. Contoh, ada startup energi terbarukan yang ngajak fresh graduate-nya langsung handle campaign tentang energi bersih. Walau emang posisinya masih junior, dia merasa pekerjaannya itu berdampak ke masyarakat. Itulah yang bikin dia betah. Jadi kalau perusahaan mau Gen Z-nya loyal, kasih mereka kesempatan ngerjain project-project yang ada purpose-nya. Bukan cuma kerjaan kayak admin-admin doang. Ketiga, fleksibilitas jam dan juga tempat kerja. Fleksibilitas bukan berarti bebas seenak-enaknya. Justru dengan pola hybrid atau jam kerja yang luas, produktivitas bisa meningkat. Contoh nyata nih, agensi kreatif yang ngasih opsi WFA buat karyawannya 2 kali seminggu. Tim kreatif bilang mereka jauh lebih fokus bikin konsep kalau kerja dari rumah. Dan hasilnya malah lebih bisa cepat jadi. Jadi fleksibilitas itu bukan ancaman, tapi strategi buat ningkatin output. Keempat, invest di leadership bukan cuma di manajemen. Banyak bos yang masih mikir, kalau gua keras, anak muda bakal tunduk. Padahal hasilnya kebalik, anak mudanya malah kabur. Contoh nyata nih, perusahaan multinasional ada yang training khusus buat para manajernya tentang coaching leadership. Alih-alih cuma nyuruh doang, mereka harus belajar mendengarkan, memotivasi timnya, dan jadi mentor. Hasilnya, talent-talent mudanya lebih loyal karena mereka merasa didukung, bukan ditekan. Jadi perusahaan harus sadar, bos yang toksik itu bukan aset, tapi liability. Kesimpulannya, kalau perusahaan masih maksa pakai pola-pola yang lama, feedback yang lambat, kerjaan tanpa makna, jam kerja baku, bos otoriter, ya jangan kaget kalau anak mudanya banyak yang resign. Tapi kalau perusahaan berani buat adaptasi, bikin sistem kerja yang relevan dengan generasi muda, Gen Z itu bukan cuma bertahan, mereka bisa jadi motor penggerak perubahan. Pada akhirnya, pilihannya kembali lagi ke perusahaan. Mau berkembang bareng generasi baru atau ditinggalin pelan-pelan. Kalau dipikir lagi, resign itu bukan sekedar pindah kerja, tapi cermin dari apa yang salah di dunia kerja kita. Kadang kita mikir, resign itu akhir dari cerita. Padahal bisa jadi sebaliknya. Itu titik balik buat nyadar apa arti kerja yang sesungguhnya. Filsuf eksistensialis Viktor Frankl pernah bilang, hidup bukan soal apa yang kita dapat, tapi soal apa makna yang kita temukan. Kalau kita tarik ke dunia kerja, gaji itu emang penting. Tapi tanpa makna kita ngerasa kosong. Jadi resign itu sering jadi jalan buat kita nyari makna itu lagi, bukan sekedar kabur. Jadi resign itu bukan sekedar meninggalkan, harus ada refleksi. Apa sih yang sebenarnya gue cari? Apakah gue mau kerja di tempat yang lebih sesuai dengan value gue? Atau gue mau mulai nih jalan yang baru, bikin sesuatu sendiri? Strategi sederhananya tapi dalam. Jadikan resign sebagai momen berhenti sebentar, bukan berhenti selamanya.
Evaluasi nih, apa yang lo pelajari di tempat kerja lo yang lama, supaya nggak ngulang-ngulang pola-pola yang sama. Dan yang ketiga, gunakan resign sebagai momentum cari kerja yang selaras sama tujuan hidup lo. Kesimpulannya, resign itu bukan akhir. Itu bisa jadi awal buat lo sadar kalau kerja bukan sekedar isi absensi doang. Kerja itu soal kolaborasi, soal makna, soal menjadi manusia yang seutuhnya. Mungkin resign adalah cara kita untuk bilang, gue gak mau lagi hidup lama tanpa arah. Gue mau kerja, tapi kerja yang bikin gue jadi manusia seutuhnya. Pada akhirnya, ini bukan sekedar cerita tentang Gen Z yang gampang resign. Ini cerita tentang sistem kerja yang lupa berevolusi. Tentang generasi muda yang nyari makna, bukan sekedar gaji. Dan tentang perusahaan yang harus berani berubah kalau nggak mau kehilangan masa depannya. Jadi, kalau lo sekarang di fase bingung soal kerjaan, ingat satu hal. Resign itu bukan tanda lo lemah. Resign juga bukan akhir cerita. Resign bisa jadi titik balik lo buat lo nemuin tempat kerja di mana lo merasa benar-benar dihargain, didengerin, dan bisa bertumbuh. Dan buat perusahaan, ini wake up call. Kalau lo masih maksa pakai pola dan sistem kerja yang lama, siap-siap aja perusahaan lo bakal ditinggalin sama talent muda. Karena Gen Z itu bukan manja. Mereka cuma nggak mau hidup tanpa arah. Mungkin sekarang saatnya kita buat berhenti nyalahin generasi dan mulai nyalahin sistem yang gagal paham. Karena di dunia kerja yang sehat, bukan cuma soal profit, tapi soal memanusiakan manusia. Kalau kita berani berubah, mungkin resign nggak lagi jadi pelarian, tapi pilihan sadar buat masa depan yang lebih sehat buat kita semua. Kalau lo ngerasa relate sama obrolan kita kali ini, jangan lupa share biar makin banyak orang yang sadar kalau Gen Z itu bukan generasi yang manja. Tulis pendapat lo di kolom komen, menurut lo siapa yang harus berubah duluan? Kita atau sistem kerjanya? Dan tentu klik like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan diskusi-diskusi reflektif kayak gini, biar kita bertumbuh bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.